Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurnia. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas tipe data yang ada pada Python, yaitu tipe dataset. Nah, tipe dataset ini dia digunakan untuk mengolah himpunan data atau set. Nah, untuk lebih jelasnya, kemudian ciri dari tipe dataset ini sendiri, yang pertama tipe dataset ini bersifat mutable atau dia dapat nilai atau objek yang ada di dalamnya dapat diubah. Kemudian tipe dataset ini dia tidak memiliki indeks atau nomor urut, berbeda dengan list dan tuple. Kemudian nilai atau objek yang ada dalam tipe dataset ini dia harus unik atau tidak dapat berulang. Kemudian untuk lebih jelasnya kita akan menuju coding untuk mengenal bagaimana kita cara membuat sebuah tipe dataset. Nah, kita buat file baru. Nah, tipe dataset ini ditandai dengan dibuat menggunakan kurung kurawal. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah tipe dataset? Nah, untuk membuat tipe dataset itu kita bisa, misalnya kita membuat tipe data hewan. Tulis saya di sini set 1. Jika kita ingin melihat apakah dia betul tipe dataset, maka nah seperti itu. Dan kemudian bisa juga kita membuat isi setnya hanya berupa integer. Nah, kemudian nilai-nilai yang ada dalam tipe dataset ini kita bisa mengambilnya dari tuple atau list, atau maksudnya tipe data tuple atau list ini kita bisa ubah ke dalam tipe dataset dengan menggunakan fungsi set. Caranya misalnya kita buat dulu suatu data, misalnya data list. Kemudian kita bisa membuat list ini menjadi set dengan fungsi set.
Yang pertama tipe datanya itu list. Kemudian setelah kita ubah oh, setnya di sini set 2. Nah, seperti yang terlihat, tipe data ini merupakan tipe data list, tapi kita mengubahnya menjadi tipe dataset dengan menggunakan fungsi set, kemudian tipenya menjadi set. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan suatu nilai yang ada pada set, kita bisa menggunakan fungsi add dan update. Nah, perbedaan dari fungsi add dan update ini, dia di fungsi add kita hanya bisa menambahkan satu buah nilai atau anggota. Kemudian kalau untuk fungsi data update dia kita bisa menambah beberapa anggota. Dengan menggunakan fungsi update ini juga kita bisa menambahkan anggota yang ada, menambah nilai atau anggota yang ada dalam set itu berupa tuple ataupun list. Nah, caranya misalnya kita ingin menambahkan set 1, kita bisa melakukan dengan cara kita menggunakan add dulu, fungsi add. Dan kita tambahkan kucing. Jika kita menggunakan fungsi set add, kemudian kita ingin menambahkan beberapa anggota, maka ini dia akan terjadi error. Nah, seperti ini. Dia terjadi error karena fungsi add dia hanya untuk menambahkan satu anggota saja. Nah, untuk menambahkan beberapa anggota kita bisa menggunakan fungsi update. Misalnya kita ingin menambahkan nilai tuple pada set 1. Nah, caranya yaitu kita menambah nilai list. Nah, seperti terlihat. Kemudian, jika kita ingin menghapus suatu anggota dalam set itu, kita bisa menggunakan fungsi discard dan fungsi remove. Caranya misalnya kita ingin menghapus anggota harimau dalam set 1 dengan cara atau jika kita ingin menggunakan fungsi remove.
Perbedaan dari fungsi remove dan fungsi discard ini dia, kalau fungsi discard dia tidak akan muncul error jika anggota yang dihapus itu tidak ada di set. Tapi maksudku kalau untuk fungsi discard itu dia tidak akan muncul error kalau anggota yang dihapus itu tidak ada di set. Sebaliknya, fungsi remove dia akan muncul error jika anggota yang dihapus itu tidak ada di set. Nah, untuk kita lihat perbedaannya, kita buktikan saja dengan coding. Nah, ini fungsi remove dia terjadi error karena harimau tidak terdapat dalam set. Karena anggota harimau tidak terdapat dalam set. Kemudian, di set itu sendiri, tipe dataset tidak beberapa operasi himpunan seperti operasi union, seperti operasi gabungan, selisih, komplement, sama irisan. Nah, contohnya misalnya kalau untuk gabungan dia misalnya dia menggunakan tanda seperti ini. Kemudian untuk irisan dia menggunakan tanda seperti ini. Kemudian kalau untuk selisih dia menggunakan Nah, di fungsi selisih juga kita bisa menggunakan fungsi misalnya set 1. Di sini terjadi kosong karena di set 1 dan set 2 itu tidak ada irisan atau tidak ada anggota yang sama dari set 1 dan set 2. Kemudian atau misalnya untuk contoh lebih agar kita dapat seperti ini.
gabungan dari set, kemudian ini irisan dari set 1 dan set 2, kemudian ini selisih dari set 1 dan set 2. Nah, kemudian operasi himpunan selanjutnya itu komplement. Di komplement itu kita menggunakan tanda seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi A titik symmetric difference dalam kurung set 1 set 2. Symmetric difference. Seperti yang terlihat, yang ini merupakan gabungan, ini merupakan selisih, ini merupakan gabungan, ini irisan, selisih, dan komplement. Nah, itulah pembahasan mengenai set. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.